وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ada usulan dari kawan-kawan untuk ngaji kitab, dan katanya mesti bersanad. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka saya melihat ada kitab yang singkat tetapi isinya padat, bukunya tipis tetapi membuat iman kita tebal. Penulisnya hadir di zaman mutaakhir, tapi ruh ilmunya seperti ulama mutaqaddimin. Bahan bakunya bahan baku asli, original, product of langit, yaitu dari wahyu, bukan atas pendapat si fulan dan si fulana, si allan dan allana. Semuanya datang dari yang maha mengetahui melalui Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu kitab Al-Usul Al-Thalathah atau Thalathatul Usul. Bagi yang belum pernah membacanya dan pernah mendengarnya, biasanya terbagi dua. Ya, terbagi dua. Datang dari sumber yang memusuhi penulis, pasti, wih, hati-hati, nanti menyesatkan. Tapi kalau datang dari sumber yang menyenangi dan mencintai, pasti akan merasa rindu dan ingin segera bertemu. Nah, saya tidak tahu apakah di sini semuanya mencintai atau ada juga yang mencurigai. Nah, bagaimanapun, dari manapun, mari kita kenali langsung dari tulisannya. Nah, kalau ada yang salah nanti tolong diluruskan. Ya, teruskan. Misalnya tidak tepat dalilnya, tidak sahih dalilnya, nanti akan kita lihat sendiri. Sebab tidak sedikit orang yang benci setelah membacanya menjadi rindu. Benci, tapi tidak, ini rindu berat. Akhirnya menjadi orang yang mengembangkan ilmunya. Tapi yang tidak sempat membaca langsung atau membaca penuh dengan dendam kesumat, biasalah orang yang benci racun pun dibilangnya madu, ya, atau balik, madu pun dibilangnya racun. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, sebelum kita masuk ke dalam kitabnya, nah, siapa penulisnya? Karena hari ini bukan lagi masa untuk menyimpan-nyimpan, ya. Sekarang sudah masa terbuka. Maka siapa orangnya? Nasab beliau, bagi yang mau menghafalkan, dengarkan baik-baik. Mungkin sekali dengar bisa langsung hafal. Ya, bismillah. Nama beliau adalah Syekh Abul Hasan. Abul Hasan itu kunyahnya, ayahnya si Hasan. Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rashid ibn Buraid ibn Muhammad ibn Musharraf ibn Umar ibn Mi'dha ibn Rais ibn Zakhir ibn Muhammad ibn Alawi ibn Wuhai ibn Qasim. Teruskan. Diteruskan atau cukup segitu aja? Ibn Musa ibn Mas'ud ibn Uqbah ibn Syafi' ibn Nahshal ibn Shaddad ibn Zuhair ibn Shihab ibn Rabi'ah ibn Abi Sud ibn Malik ibn Hawdalah ibn Malik ibn Zaid ibn Tamim ibn Mur ibn Ud ibn Tabikhah ibn Ilyas ibn Nadar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan bin Ismail ibn Ibrahim alaihissalam. Jadi nasabnya sampai ke
Nah, kaum muslimin dan muslimat dari Bani Adnan, berarti satu nasab dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bertemu nasabnya di Ilyas ibn Mudhar. Beliau dari Bani Taim, dari Bani Taim atau afwan Bani Tamim, dari Tamimi. Nah, kemudian berasal dari keturunan Arab asli, bukan blasteran. Tidak ada campur ocunya, ya, tidak ada campur ocunya, asli orang Arab. Dan berasal dari walad Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam. Beliau dilahirkan di Uyainah. Di Uyainah, sebuah kampung dulu, sekarang jadi kota kecil tidak jauh dari Riyadh, pada tahun 1115 Hijriah, dan diwafatkan di Dir'iyah 1206 Hijriah, dan dikuburkan di situ. Dan walaupun jasanya sangat besar dengan berdirinya yang bersama dengan Imam Muhammad bin Saud mendirikan kerajaan Arab Saudi, yang dengan izin Allah kemudian perjuangan beliau dan keluarga Saud mendirikan kerajaan Arab Saudi, menjadikan dasar negaranya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Kita baru bernegosiasi memasukkan sebagian Al-Quran dan Sunnah dalam aturan dan undang-undang kita. Semoga Allah bukakan kesempatan seluas-luasnya. Ya. Tapi alhamdulillah di sana dasar undang-undang dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan berlakulah hukum Islam. Dan dengan demikian menjadi nikmat yang luar biasa bagi orang Jazirah Arab, bahkan negara-negara yang bertetangga dengannya, bahkan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat. Sejak berdirinya kerajaan ini, alhamdulillah Allah berikan barakat seperti yang Allah janjikan. Dulu tidak ada sumber penghidupan yang layak. Sebelum berdirinya dulu orang-orang di sana, orang Makkah dan Madinah itu sangat berharap dapat bantuan dari jemaah haji. Sisa-sisa yang mereka bawa, baik pakaian atau bahan makanan, ditinggalkan untuk orang-orang miskin di Makkah dan Madinah dan tempat-tempat yang dilalui oleh jemaah. Kalau gini terbalik. Awak dan awak kalau boleh datang harap kami ke dia, mudah-mudahan buat mu saji siko dia atau buat mu saji sitan, iya tak? Kalau bisa buat kormasa kontainer misalnya, kan kita yang berharap sekarang. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Jadi Allah bukakan sumber kehidupan atau sumber penghidupan yang luar biasa. Dan lebih-lebih adalah nikmat al-aman, nikmat aman dan sentosa. Karena keamanan di situ, kalau dibandingkan dengan negeri mana yang paling aman di dunia? Hah? Ya, Arab Saudi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dibuat penelitian oleh orang Badan Kriminologi Dunia membandingkan negeri dan kota teraman di dunia, maka didapatkanlah Arab Saudi sebagai negara teraman. Dan sekedar perbandingan jumlah kriminal yang terjadi 13 tahun di Arab Saudi sama dengan 1 menit di kota Chicago, Amerika. Mana lah mau samini pada 3 tahun? Hah? Jadi samini di Chicago jumlah kejahatannya, perampokan, pencurian, penodongan dan seterusnya
1 menit di kota Chicago, Amerika sama dengan 13 tahun di Arab Saudi. Begitulah keamanannya. Wallahu. Dan itu adalah akibat atau seberupa buah dari kembali beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walau amana ahlul qura, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami buka keberkahan dari apa yang turun dari atas dan apa yang tumbuh dari bumi. Alhamdulillah. Dengan demikian kurma ini bagus untuk anti corona, bagus juga ini. Rupanya virus corona takut sama kurma. Tapi saya tidak ada jualan kurma, yang salah paham lah. Dan tidak ada jualan kurma. Kalau ada pasti saya bagi. Biasanya bagi-bagi kurma, tapi gini ada gini loh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ada yang mengatakan kurma adalah nutrisi terbaik untuk menjaga imunitas tubuh. Ya alhamdulillah, karena terlengkap ininya unsur-unsur yang diperlukan tubuh di dalamnya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah mereka dibukakan Allah keamanan dan ekonomi yang meningkat, pendidikan gratis, berobat gratis, dan begini enggak gratis saja, ada mahalnya. Ya kalau piti banyak pasti mahal biaya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, maka Syekh rahimahullah ta'ala jasanya yang tidak terkira oleh orang-orang Saudi, tapi kuburannya tetap sebagai kuburan biasa, tidak dijadikan sebagai kuburan keramat atau kuburan yang dijadikan tempat ziarah yang menghasilkan devisa. Kalau sempat kita jadi PAD itu, pendapatan asli daerah. Seperti ada di sebuah negara di Timur Tengah, itu satu kuburan itu bisa menghasilkan tidak kurang dari 50 juta pound dalam setahun. Satu pound sama, kalau saya tidak salah, sama dengan $10. 10 kali 50 juta capek 10 kali 50 juta 5 miliar dolar. Banyak itu. Kalian sampai boleh ibu. Anda tolong hitung. Jadi kalau begini, kaum muslimin dan muslimat, kalau sudah seperti ini keadaannya susah untuk ditutup. Susah untuk ditutup karena sudah banyak pegawainya, sudah banyak ininya, dan itu dan sebagainya, aturan-aturan yang diproduk. Oleh sebab itu alhamdulillah di negeri tauhid ini, berkat dakwahnya Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, tidak ada kuburan yang diagungkan, tidak ada kuburan yang diagungkan dan dikultuskan. Dan itulah tauhid yang dibangun oleh para nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kuburan tetap kuburan. Kalau tuan-tuan nak mengagungkan, mentakzim, takzimlah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tauhid. Karena banyak atau hampir seluruh kesyirikan terjadi bermula dari mentakzim orang yang sudah mati. Kesyirikan, bahkan kesyirikan pertama lahir di bumi ini adalah akibat mengkultuskan orang-orang saleh, orang-orang yang berjasa, seperti yang terjadi pada umat Nabi Nuh alaihissalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, ini sekelumit tentang Syekh rahimahullah ta'ala. Kemudian ciri khas dakwahnya beliau, ciri khas dakwahnya secara ringkas. Untuk lebih lengkap silakan merujuk ke muhadarah kita, Tak Kenal Maka Tak Sayang. Ada berapa serial? 4 atau 3 serial kemarin. Tak Kenal Maka Tak Sayang. Jadi nak lebih mendengar beliau silahkan mendengar. Tak ada di mana dia? Di YouTube.
Ada di itu, alhamdulillah. Kalau ada yang salah sabun nyusul. Jadi kaum muslimin dan muslimat, yang pertama adalah tajdidu amri din mu'tamidan ala ilmi salaf, ay ad-dalil wal burhan, yaitu mentajdid kembali, memperbaharui urusan masalah agama. Memperbaharui bukan maknanya menukar. Kalau menukar tidak memperbaharui nomornya, ya, memperbaharui bukan berarti menukar, tapi yang lama dibersihkan, diperbaharui, dikembalikan ke aslinya, sebab seiring dengan berjalannya waktu dan berkurangnya ilmu, tidak jarang terjadi agama itu masuk ke dalamnya hal-hal yang bukan darinya. Ibarat besi berkarat karena jarang dibersihkan. Maka datanglah beliau mentajdid urusan agama ini. Seperti akan kita lihat, mengembalikan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mana yang ditinggalkan, mana yang sudah tetap dilaksanakan, dilanjutkan. Alhamdulillah sebagian besar kan dilaksanakan. Misalnya sholat, orang masih sholat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah pada umumnya. Tetapi ada sebagian mungkin yang meninggalkannya. Kemudian puasa pada umumnya tetap di bulan Ramadan, iyalah. Haji tetap di bulan Zulhijjah. Cuman ada kadang masuk karat-karat di dalamnya, seperti ritual-ritual tertentu ya dilaksanakan baik di musim haji, sebelum haji dan setelah haji. Kalau kita masya Allah hari ini, dulu orang selesai pulang haji, ia paling syukuran kan. Kalau sekarang syukurannya pakai band kan. Ada pula yang undang artis ibu kota. Nah, ini kalau didiamkan akan menjadi acara yang resmi. Acara resmi, apalagi kalau sudah masuk program khusus pemerintah. Ya, menyambut jemaah haji, kita undang artis dangdut ibu kota, pemenang Indonesian Idol, misalnya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Bermula dari sini, dari pelanggaran kecil-kecilan. Ya, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, haji tetap tidak berubah, mungkin ada tambahan-tambahannya. Ya, dulu pergi haji, uang abang memanggil salat, kini abang mengubur uang, gitu kan? Atau kan haji abang gitu ya. Akhirnya ini yang pergi-pergi seperti ini dipanggil kembali, ditajdid urusan agama tersebut. Jelas kaum muslimin? Baik. Kemudian ihya'ul ijtihad wa nabzut taqlid. Ini berat bagi banyak kaum muslimin hari ini, yaitu menghidupkan kembali semangat untuk berijtihad. Dan kalau bisa umat ini tidak ada yang taklid. Nah sekarang kan orang menyerukan umat mesti taklid. Tentu kan bertentangan. Alasannya apa? Sebab kalau kita taklid, kita tidak punya ilmu, makanya nuntut ilmu. Kan itu masalahnya. Ilmu kita tidak cukup, maka dicukupkan. Kan itu. Oh, tidak bisa semua orang nuntut ilmu. Memang tidak semua orang nuntut ilmu. Zaman sahabat juga tak semua orang jadi menuntut ilmu. Tetapi di zaman itu banyak ulama daripada banding orang awamnya. Kalau hari ini, mohon maaf, kadang-kadang awamnya lah masuk ulama lagi loh. Kayak begitu. Karena iya, kadang orang awam sekarang sudah dianggap ulama. Apa sebab? Karena ada yang kalau misalnya kalau lembaga resmi ya, agak keulamaan, ada misalnya di komisi ekonomi itu ya. Nah di komisi ekonomi tidak ada buyara, yang ada adalah doktor ekonomi. Anyo lelo agak rajin kamu saji kene li sekali. Ele agak rajin kamu saji tapi li sekali gitu. Akhirnya dijadikan sebagai ketua komisi ekonomi umat di Majelis Ulama Indonesia. Kalau sudah jadi ketua di Majelis Ulama, berarti sudah dihitung
ulama. Dan ini resiko memang, organisasi-organisasi seperti ini resiko memang. Seharusnya kalau saya boleh mengusulkan bahwa yang seperti hukum, budaya, seni, ekonomi, sosial dan sebagainya ini bukan komisi, tapi adalah konsultan sifatnya, sehingga mereka tidak dianggap ulama. Yang ulama ya harus ulama. Jadi yang lain tuh ya memang mereka punya ilmu tapi bukan ulama. Ilmunya hanya tentang ekonomi, tentang pertanian, tentang budaya, tentang seni, tentang adat istiadat dan sebagainya. Tapi ketika dianggap sebagai ulama, akhirnya jadi acuan orang. Tanyong ke buya tu nyanyinya, ketua ko komisi kotan kada ketua komisi seni dan budaya kosan. Itu kengaju tari. Tu ngaju anak mana? Menari. Tinggi pula jabatannya di majlis ulama. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, bagi yang sudah ditunjuk maka kita anjurkan untuk belajar menjadi ulama supaya nanti umat tidak tersalah dalam mengambil contoh. Jadi menghidupkan ijtihad bukan maknanya adalah bikin mazhab-mazhab baru, jangan salah paham. Tapi adalah seperti yang diserukan oleh para imam mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad semuanya menyerukan tanpa kecuali untuk belajar ilmu yang mereka ajarkan itu. Mesti mengetahui dalil yang mereka gunakan. Nah, kalau ndaknya sanggup lapui belajar sampai 10 tahun belajar ustaz, ndaknya ngerti, baru jadi taklid. Makanya taklid beliau sangat anti dengan taklid ini. Tapi apakah menghapus mazhab? Tidak, beliau sendiri bermazhab Hambali. Bermazhab Hambali. Jadi kadang-kadang orang salah paham. Berarti kalau begitu kita tinggalkan mazhab. Tidak. Tidak. Sebab semua ulama yang datang belakangan rata-rata belajar melalui kitab-kitab ulama yang ditulis oleh mereka yang bermazhab. Dia bermazhab. Tapi alhamdulillah, kalau tuntun nak cari kitab ulama yang tak bermazhab juga banyak berjibun. Misalnya siapa? Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Daraqutni. Mereka walaupun di sebagian menisbatkannya ke mazhab-mazhab tertentu, padahal asalnya mereka tidak bermazhab. Wallahu musta'an. Yang ketiga yaitu tahqiq makna tauhid fi rububiyyah wal uluhiyyah wal asma' was sifat, yaitu benar-benar mengaplikasikan makna tauhid. Ini seruan beliau supaya tauhid itu bukan hanya teori yang diperdebatkan, bukan teori yang diperdebatkan, tetapi adalah keyakinan yang berbuah amal. Keyakinan yang berbuah amal. Ketika tauhid itu hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memberi rezeki, maka jangan minta sesuatu kecuali kepadanya. Itu aplikasinya. Ini enggak. Awak ngaku juga Allah yang melindungi, tapi sema-menyema tetap juga dilalui. Apa yang menyema tu nak syirik? Enggak. Awak nak syirik dah. Syirik tu haram. Itu haram syirik adanya. Enggak masuk syurga. Kau tak syirik? Enggak, ini bukan syirik. Yang syirik itu mengatakan Allah itu dua. Jadi itu kan. Sama juga subhat. Baru dikatakan bid'ah bila solat subuh jadi 3 rakaat, maghrib jadi 6 rakaat. Enggak kena ada bid'ah selama hidup. Ada orang buat sampai gini? Enggak ada. Jadi itulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baru sampai kaitan kalau Allah dalam keyakinan kita tetap satu, walaupun kita berdoa ke kubur, walaupun kita menyembah ke muara, walaupun menyembelih ayam untuk membuka sasana tinju, silat misalnya. Tidak ada tinju kat pun ya. Mau semoga tidak ada. Sampai tidak ada lah pada tinju juga. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tidak ada. Tetap dilakukan walaupun dengan nama bismillah. Iya, bismillah.
Kadang-kadang Masya Allah ada perguruan untuk kebal, apa amalannya? Banyak bersolawatnya, banyak bersolawat, bunyinya bagus. Talbisu iblis, salawat bukan untuk kebal dari senjata tajam, tapi salawat untuk melindungi kita dari api neraka. Jadi bukan untuk ilmu kebal, tapi adalah untuk mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya tawakal kita tidak lagi kepada Allah walaupun yakin. Nah, ini yang ingin diaplikasikan. Kemudian ketika kita meyakini Allah yang maha besar, maka ketika panggilan Allah datang, tak ada yang besar kecuali Allah. Jelas tak? Tidak ada acara yang lebih penting daripada undangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang mereka lakukan, dan Alhamdulillah untuk seluruh level, baik raja sekalipun mereka bisa melaksanakannya. Karena apa? Mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang dasarnya. Ali bisa enggak? Ini yang payah kan? Makanya ketika umat Islam di masalah ini masih lemah, adapun nanti pemimpin yang menyerukan itu nanti di demo. Tepat pun solat pun diatur judenya kan? Subhanallah. Padahal salat itu adalah wewenang pemerintah sebenarnya untuk mengatur rakyatnya untuk menunaikan hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab bila hak Allah tertunaikan, maka hak kita akan cepat dicairkan. Jelas? Makanya hak mereka, rezeki mereka dengan izin Allah lebih murah dari kita. Padahal sumber rezeki di kita lebih banyak atau lebih sedikit? Di kita lebih banyak sumbernya. Di atas minyak, di bawah ada minyak, tapi minyak habis uang. Itu cuma tanya, minyak habis ada uang. Jelas? Kalau mereka jual minyak bojo uang, tapi bagian mereka nawu. Kalau kita bodo uang tapi tidak nawu. Bo kalau udah sudah itu jual murah, sudah itu bo kamu jual mahal kawan. Allahumma musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi mentahqiq makna tauhid ini terbiasa mereka mendengar panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Ini ciri khas dakwah Syekh. Ya, sebelum kita masuk nanti akan terlihat nanti bagaimana aplikasi daripada tauhid tersebut. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian beliau juga menekankan masalah membedakan antara tauhid ar-rububiyah wal uluhiyah. Sebab di sini di masa kita atau di masa beliau sering terjadi pelanggaran di situ. Tadi sudah kita sebutkan contohnya. Menyema monton polo kabau ngantarin kepala kerbau. Ya, sekarang kan sudah dianggap sebagai pelestarian budaya sebagai daerah. Ya, dianggap sebagai pelestarian budaya. Pergi mengantarkan sema ke muara sungai. Coba, kalau tanya alasannya apa? Apa dia beri sema? Sikon tak ada, tak apa jawab. Supaya anak cucu kita, anak kemenakan kita kalau cari ikan ke situ tak diganggu, kan begitu? Kan begitu? Itu tujuan. Ada datuk sekondak. Nah, tujuannya itu. Ya berarti ini sama seperti yang dilakukan orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu mereka juga meyakini Allah yang di langit itu hanya satu. Cuma sembahan-sembahan selainnya ini sekutu Allah. Jadi ketika mereka datang ke sebuah lembah, mereka sebelum singgah minta izin dulu ke penunggu. Wahai jin penunggu lembah ini, kalau dulu kan tua, kami minta izin singgah, tolong jin diganggu. Oke, tak? Datuk ni apa? Polo kabau ada. Asal jam polo kami. Jadi kaum muslimin dan muslimat ada. Jadi sema menyema itu jahiliyah.
Nah, walaupun mereka ketika meminta di saat sulit, Allah yang ceritakan Al-Quran, apabila mereka berada di tengah laut dan gelombang menutupi mereka, mereka hanya berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti mereka percaya tak sama Allah? Percaya. Tapi masalahnya mereka menyekutukan Allah. Buktinya waktu haji mereka membaca talbiyah mirip dengan kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan huwa lak. Ditambahnya la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu, illa syarikan, kecuali sekutu yang itu juga milikmu. Mereka meyakini, tetapi dalam beribadah mereka menyekutukan. Maka Syekh menjelaskan itu. Sebab sebelum dakwah Syekh berkembang di Jazirah Arab, sudah ada tempat-tempat keramat yang dikeramatkan orang, yang dikultuskan orang. Bahkan sampai di kota Makkah sekalipun ada kubah-kubah syekh tertentu yang dijadikan tempat untuk ngalep berkah, cibarakah, bedui duge, tiang-tiang. Makanya orang-orang yang biasa dengan amaliyah seperti ngalep berkah ini sangat membenci kerajaan Al-Saudi ini, atau yang mereka sebut nanti dengan gelaran sawah, Salafi, Wahabi. Jadi harus dijelaskan tauhid antara rububiyah dan ilahiyah, uluhiyah ini. Sebab di zaman Nabi tak dijelaskan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka dalilnya nanti adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang kelima, ciri khas dakwahnya Syekh adalah wajib kembali kepada kitab dan sunnah. Ini kadang jadi bahan olok-olok juga bagi sebagian. Nyelap pailah tinggal sunnah tu dia balik aja kan. Awak kan tak pernah tinggal dia. Itu kan bahasa bopo coro kan kalau mak cerita. Yaitu wajib untuk menggalikan segala masalah kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi ikhtilaf. Dan itu perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ala fahmi salafis salih, berdasarkan pemahaman as-salafus salih. Siapa as-salaf itu? Sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik. Bukan orang yang hidup di masa itu, enggak. Kalau sahabat salaf yang hidup di masa itu orang munafik hidup zaman nabinya. Ya tak? Abu Jahal sezaman je Nabi salaf tu. Salaf yang selebriti masa itu. Jadi kaum muslimin, bukan itu maksud. Makanya as-salaf itu bukan generasi saja. Itu itlaq lughawi, berbahasa ya generasi. Tetapi kalau as-salaf ada alif lam di situ, alif lam lil ahdi zihni, maksudnya jenis tertentu, yaitu pengikut Nabi alaihi salatu wassalam dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Sebab ahli-ahli bid'ah juga lahir pada masa salaf itu. Wasil bin Atha, pentolan atau pendiri mazhab Mu'tazilah, lahir di situ. Abdullah bin Sabah al-Yahudi lahir di situ, melahirkan Syiah. Jadi Ma'bad al-Juhani melahirkan pemahaman al-Qadariyah, juga lahir di masa salaf. Tidak, mereka tidak masuk salaf. Mereka tidak masuk as-salaf dari sisi istilah. Tapi kalau dari sisi bahasa betul. Kalau gitu nanti Fir'aun masuk salaf juga jadi. Sebabnya lebih dahulu pada kita tidak. Abu Jahal masuk. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa as-salaf itu adalah fatrah zamaniyah, karena memang ketidaktahuannya tentang makna dari kalimat as-salafus salih tadi, kecuali dengan makna bahasa. Ini kadang sering main di bahasa.
Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Kemudian al-i'timad ala ma ajma' alaihi ulama la ala ma ikhtalafu fihi. Pada umumnya beliau mengajak untuk sesuatu yang ijma' ulama. Yang ikhtilaf kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ijma' ditegakkan dulu. Yang ijma' ulama ditegakkan. Kemudian wa tahqiq mutaba'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi anwa' min al-ibadat. Kemudian benar-benar mengikut Nabi dalam semua jenis ibadah. Jadi kan di sini kan banyak masalah jadinya. Kan nanti akan terjadi perselisihan lagi, apakah yang tidak dilakukan Nabi tidak kita lakukan? Apakah semua yang ditinggalkan Nabi mesti tinggalkan? Kan banyak pembahasannya. Kita katakan betul, kalau dalam masalah agama yang tak dilakukan Nabi, tak diperintahkannya dan tidak dibiarkannya sahabat melaksanakan, dan waktu itu mungkin dilakukan dan tidak ada halangan, tapi tidak dilakukan, berarti Nabi sengaja tidak melakukannya, mesti kita tinggalkan. Maka Syekh di sini menirukan ciri khas dakwanya mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dakwah li jam'il muslimin wa tauhid kalimatihim, yaitu berdakwah untuk menyatukan kata kaum muslimin, yaitu menyatukan kaum muslimin. Nah, kalau menyatukan kaum muslimin tentu dengan ikatan yang dengannya Allah dan Rasul menyatukan umat Islam dulu. Dengan apa dulu disatukan? Al-Quran dan hadis. Dengan Al-Quran dan hadis. Ya, kan Nabi ingatkan, kalian akan lihat perselisihan banyak. Berapa cara? Ya, berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Itu obatnya. Sebab yang mengada-ngada itu pasti memecah belah. Ya, sebab ini mengada ini mengada ini mengada ini, semakin banyak jurang pemisah. Nah, dakwah Syekh mengajak kita kembali kepada yang sudah diajarkan, yang sudah dianjurkan, yang sudah disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu bukan hanya menyampaikan teori, Nabi juga sebagai contoh aplikatifnya, contoh pelaksana dan teknisnya. Kan Nabi dah, kalau salat muh dan lalatnya ada itu. Nabi gitu tak? Ketika disuruhnya kita salat, kalian pergi musajid dan lah jamin suk seragoh je nah. Jadi linju dan ada. Kalau puasa sunatnya, kalian puasa dan jadi kalau dan lah terjamin masuk, tak ada. Jadi Nabi contohkan, nengok orang mati, contoh kia condai kau buat, nah, nan jalin silaturahim kia condai kau buat. Lah contoh saudara, Nabi kan uangnya ya, Nabi apa? Uang atau malaikat? Orang apa malaikat? Manusia atau jin? Manusia. Jadi semua yang dibutuhkan oleh manusia dalam beribadah itu sudah Nabi berikan ilmunya, baik melalui lisannya, melalui amalannya, maupun melalui persetujuannya terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat. Ini yang banyak tidak duduk oleh banyak kaum muslimin hari ini. Ya, mereka ya alasannya apa? Kan tak mesti sodo buat Nabi mesti wak buat, dan taklah mesti segala yang ditinggalkan Nabi mesti kita tinggalkan. Ini kan apa namanya, luas sekali lapangannya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau dibiarkan seperti itu, semakin banyak nanti golongan-golongan dalam Islam. Kalau ikut perasaan, kalau wak sogang kok nangis, jadi kaum muslimin dan muslimat tersinggung orang. Tetapi gitulah tabiat dakwah, harus mengingatkan, dan tidak semua orang yang diingatkan setuju diingatkan. Disitulah perlu sabar, seperti akan disebutkan oleh beliau nanti dalam masailnya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dakwah ini berdiri di atas cinta kepada seluruh kaum muslimin dan seluruh manusia. Dasarnya adalah karena mencintai kaum muslimin dan umat manusia. Karena itu dakwah.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang-orang yang tidak berilmu lalu mereka tersesat, ada enggak mereka sengaja sesat? Saya ulang lagi. Orang yang tersesat jalan karena tahu dia sesat atau karena tidak tahu? Karena tidak tahu. Ada enggak orang yang sengaja sesat dalam beragama? Tidak ada. Siapa yang tahu itu? Siapa yang tahu orang itu sesat? Orang berilmu. Orang berilmu. Ilmunya yang mana? Mana yang dikatakan ilmu? Al-Quran dan Sunnah. Kalau perasaan, pengalaman pribadi itu bukan ilmu. Jelas itu? Jadi tidak ada yang sengaja tersesat, tidak ada. Dan kebanyakan kita tidak tersadar tersesat. Oleh sebab itu maka Allah turunkan Al-Quran. Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk Al-Quran kita tafsirnya di hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, setelah ditafsirkan oleh Nabi, jangan kita tafsirkan lagi. Sebab kalau kita sudah tafsirkan Nabi, dah jelas tafsirnya, buat tafsir jalan lain, nanti tersesat lagi kita. Jelas? Jelas? Nah, inilah dakwah Syekh rahimahullah ta'ala, bagaimana umat ini menyatu dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi memang tabiat dakwah itu memang berat. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam, sebaik itu, semulia itu, secerdas itu, setaat itu, dan tidak ada satupun cacatnya, tetap tidak mulus dakwahnya. Tidak mulus dakwahnya. Ada yang menolaknya karena hawa. Kalau ikut kamu Muhammad, kami jadi bawahan. Tak mau. Tak mau. Ada yang tidak mengikut karena subuhan. Karena subuhan. Kalau ikut Muhammad, pasti masuk surga. Kalau ikut lah pasti kan, lah nampak buktinya. Ya tak? Lebih banyak pengikutnya. Kalau ikut, kalau ini belum ada pengikutnya. Kebanyakan budak pula Abu Sahai yang ikut Nabi alaihissalatu wassalam. Terpengaruh pula dengan subuhat tadi, yang banyak menolak. Tambah lagi mamaknya sendiri, itu mamak, opaknya, saudara ayahnya menolaknya. Bahkan ikut memprovokasi dan mempersekusinya. Itu kojo Abu Lahab tu, setiap Nabi berdakwah di Pasar Ukaz Zil Majas di musim haji. Setiap Nabi nyebutkan begitu, apanya? Pandutonya. Lalu orang bertanya kan, siapa itu? Kalau tengok mirip-mirip, karena Abu Lahab sangat mirip dengan ayah Nabi, dan Nabi sangat mirip dengan ayahnya. Tentu Abu Lahab mirip dengan Nabi. Siapa tu yang nyebut dia duto? Itu pamannya sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Pamannya sendiri tak mau mengikutinya. Sama Syekh nanti akan ada pula semacam itu yang menolak dakwahnya dari saudaranya sendiri, Sulaiman bin Abdul Wahab. Ini jadi pula oleh orang-orang yang menolak dakwah beliau sebagai alat untuk mendiskreditkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jelas? Barangkali banyak di setiap generasi, setiap masa, setiap tempat ada orang yang ditolak oleh orang-orang dekatnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap ukuran bukan pada penolakan dan penerimaan, tetapi pada ilmu dan dalil yang disampaikan. Siapa yang Allah ingin dia dapat hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Siapa yang Allah ingin sesatkan, yang terang pun jadi kelam. Yang terang pun jadi kelam. Dan ada karena cinta yang berlebihan kepada warisan nenek moyang. Jadi kalau diterima nanti dakwah ini, saya meninggalkan warisan nenek moyang saya, apa kata dunia? Apa kata dunia? Ini pula yang menimpa Abu Talib. Abu Talib, dia tak mau tercatat dalam sejarah
meninggalkan kewarisan nenek moyang yang sudah dibolo sejak dulu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian al-fiqhus sahih, beliau ingin kita kembali ke fikih yang sahih dengan tetap menghormati mazhab-mazhab yang ada. Buktinya beliau menukil nanti dari Abu Hanifah, menukil dari Imam Malik, menukil dari Imam Asy-Syafi'i, menukil dari Imam Ahmad dengan bahasa yang menyanjung dan meninggikan mereka. Berarti memahami dan menghormati mazhab. Dan ini yang benar. Kita wajib menghormati mazhab karena ini hasil luar biasa dari kebesaran ilmu para ulama pendahulu kita. Tetapi walaupun kita menghormati, jangan lupa pesan para imam mazhab itu sendiri. Jangan taklid buta kepada saya. Kan jelas petuahnya Imam Ahmad, petuahnya Imam Syafi'i, petuahnya Imam Malik. Mereka katakan jangan taklid buta kepada saya. Jelas? Makanya kaum muslimin jangan dipelihara taklid itu. Taklid itu bukan kedudukan mulia, kedudukan yang bukan terpuji, apalagi tambah dengan kedudukan taklid buta. Itu hanya boleh diberikan kepada Muhammad, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali Rasulullah tetap Rasulullah, itu betul. Kemudian mengatakan kalau antum tidak melarang orang taklid kepada Imam Syafi'i, tapi menyuruh ke taklid ke pribadi antum. Siapa yang bilang? Itu keputusan antum sendiri, kesimpulan antum sendiri. Kita bukan menyuruh taklid pada kita, tapi taklid kepada atau ittiba kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan tetap mendoakan seluruh ulama kita. Ya, dengan menghormati mereka. Sebab mengambil salah satu pendapat bukan berarti merendahkan yang kita tidak ambil pendapatnya. Dalam kehidupan sehari-hari kan ada terjadi. Makanya dalam rapat nanti jangan baperan. Jangan bawa perasaan. Tak ada usulan nanti bosong dadanya. Jangan, kalau itu tak usah ikut rapat. Yang seperti ini tak boleh. Memang jadi mukallid aja lah, rakyat biasa. Kalau tuan-tuan mau ikut jadi mengambil keputusan, ikut rapat, harus siap tidak diterima pendapatnya. Kalau hanya sekedar pendapat. Tapi kalau ada pendapatan, jangan sampai ditolak. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah. Ini pendapat kita bisa diterima, bisa ditolak, jangan baperan. Karena ditolak pendapat kita bukan penghinaan, tidak. Mungkin untuk masa ini pendapat kita belum. Berapa banyak pendapat ulama di masanya tak dipakai, tapi di belakangan dimanfaatkan orang. Ya sah? Itu dalam kehidupan sehari-hari ada kaum muslimin dan muslimat. Kemudian dari keluarga kita sendiri juga. Kadang berapa kali ibu kita atau istri kita mengusulkan, tak pernah satu pun kali terima. Kalau gitu tidak usah dibawa, saya berunding lagi. Jangan. Karena tidak sedikit pendapat dari sisi itu bagus sekali, tetapi tidak bisa dilaksanakan. Demikian juga ijtihad ulama itu tidak semuanya mesti diterima. Jelas? Tapi kalau yang dari Allah dan Rasul mesti semua jadi diterima. Makanya jangan baperan. Atau jangan nuduh pula. Ya, kalau seandainya kalau kita tidak terikat dengan satu mazhab, nanti pilih yang mudah-mudah. Antum mungkin, kalau kami tidak. Pilih yang berdalil. Pilih yang mana yang sahih. Inilah dakwah Syekh, al-fiqhus sahih. Fikih yang sahih dengan dalilnya. Bukan pilih yang paling mudah. Makanya dalam mazhab beliau misalnya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau masalah musik misalnya, mana Leo deh, bulia tu ndak? Kau tanya perasaan gua. Wajib tak Leo bulia deh. Apalagi kalau Allah dia nak ngacu. Kalau ikut pasal Leo, tondo tangan ngaji Quran tu ada orang berlagu sampai yang menggai je kaki jenis tu, nak begai gitu. Kami itu lama baru hilang. Lama kan lama baru hilangnya. Kan dia Pak? Kan lama hilang baru. Jadi sudah terpatri dalam diri itu bahwa kita sebenarnya kalau pilih-pilih lebih senang kita dengarnya. Tapi kita pilih tidak menghalalkan yang diharamkan Allah Taala. Biar nanti di akhirat ajalah, kalaupun ada musik nanti. Ya, kalaupun ada music.
Biarlah orang kebanyakan mengatakan boleh asal baik, enggak. Karena yang diharamkan bukan suaranya, tapi alatnya. Alatnya yang langsung buktinya, kata Imam Nawawi rahimahullah, alat musik itu tidak boleh diwariskan. Berarti tidak masuk dalam warisan. Tidak boleh dihibahkan. Tidak boleh dihibahkan. Tidak boleh diwakaf pula ke masjid. Kau wakaf ustaz, mana tentu ustaz nak mulai drum band dulu sebelum pengajian atau pas khatam Quran pakai drum band nanti tidak ada. Tidak boleh diwakafkan, tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh dijual belikan. Tadi apa kan? Dihancurkan. Dah selesai. Padahal mahal tuh, mahal. Kan merusak harta kan haram kan? Tapi karena dia haram maka wajib dirusak. Nak milian bahaya, nak milian sanang ke mina. Misalnya hilaf ulama tentang berjenggot wajib atau haram? Enggak, sunat ya, wajib atau sunat. Berat. Ya, berat. Tapi alhamdulillah kita pikir kok yang seringan ini masa payah juga. Tapi berat, kena cemooh, kena hujat, kena tuduh dan sebagainya. Kita pilih, bukan milih yang ringan. Yang milih yang ringan tuntun malah. Kan tak wajib dulu tinggal julanya. Motong celau. Kan tak ibuati dah. Demaknya oso jaya awak terpotong so kan. Kan gitu? Berat. Kita ambil yang berat. Bukan karena beratnya kita ambil, enggak. Tapi itu yang disuruh oleh Nabi SAW. Kemudian antara solat berjamaah, khilaf ulama antara wajib dengan haram. Sunat. Masya Allah, tentu berarti masih bisa dilanjutkan ini. Nah, antara sunat dengan wajib. Alhamdulillah kita pilih pula yang wajib. Walaupun kita menghormati pendapat ulama yang mengatakan sunat. Buktinya saudara kita yang tak ikut ke masjid, tidak pernah pula kita habis solat demo ke rumahnya. Ada? Kan ada lah. Cuman kalau kita ajak, mau saja dah lulahnya kan, dah lulah kan, ada dua jawabnya kan. Tidak pulang cakap boleh assalamualaikum alah makannya, alah salatnya. Wah, yang tuanya bersalat dah ni. Bersabar aja dulu dah satu saat. Jadi kita pilih bukan yang mudah-mudah, justru yang sulit-sulit, bukan yang sulit, yang didukung oleh dalil yang sahih. Jelas? Jelas? Apalagi musim haji. Hilaf ulama tentang menyembelih hewan kan? Hadiyu. Ada yang membolehkan setelah umrah, belum lagi hari nahar sudah disembelih. Lebih murah meriah. Kadang tak disembelih oleh orangnya. Ala kulli hal. Kita pilih yang sulit pula. Kapan? Setelah hari nahar. Karena itu dalil yang lebih kokoh dan kuat. Bukan milih yang paling mudah kita. Ya tak? Ya bang? Nah, oleh itu kaum muslimin mengaji kan, awak kok bisa ngaji sekali sebulan lah, iya tak? Anda kita pilih ngaji kalau bisa setiap hari. Mana yang berat, ngaji sekali sebulan atau setiap hari? Alhamdulillah. Orang nak ngaji kalau bisa so dia lucu-lucu aja lah, jangan pakai kitab. Kini kita pilih yang buat ngantuk. Tapi alhamdulillah. Jadi sebenarnya bukan milih yang termudah ketika tidak bermazhab, justru memilih yang lebih kuat dengan dalil. Tapi menurut Ustaz antum, tapi antum bilang tadi boleh aja kalau seorang awam boleh taklid. Kok marah sih saya taklid kepada Ustaz saya? Iya tak? Tadanya orang awam boleh taklid. Tapi ketika anak taklid ke Ustaz anak, kok antum marah? Tapi antum taklid ke Ustaz saya aja lah gitu, jangan ke Ustaz antum. Jadi kamu kadang-kadang lucu juga, katanya boleh tapi tidak boleh, pada orang lain tidak boleh. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, yang terakhir bahwasanya bahwa siapa yang mewajibkan mazhab tertentu tak pernah konsisten dengan satu mazhab, tidak ada. Karena memang melawan sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah, tak sesuai dengan arahan Allah dan Rasul, tak sesuai dengan petuah para ulama sendiri. Lalu kita buat sesuatu wajib yang tidak ada yang mewajibkannya dengan berbagai alasan yang diada-adakan. Maka tidak bisa.
tidak mampu. Maka kalau seandainya antum sendiri tidak bisa, saya lebih tidak bisa. Cuman alasan yang berbeda. Alasan antum karena ikut budaya, kalau alasan saya karena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah saya nak taklid ke personal individu tertentu, antum kan juga sepakat dengan saya, orang awam, orang yang tak bisa menuntut ilmu boleh taklid kepada ustaz atau buya atau kiai atau ulama yang dia yakini. Nah, saya yakin dengan Ustaz Jalil, ya saya ikuti dia. Jangan antum tersinggung pula, apa nak ke Ustaz Ahmadnya? Dah, saya lebih senang dengan Ustaz. Kenapa diributkan? Gitu aja kok repot. Gitu aja kok repot. Ya, kadang-kadang ribut orang, kadang-kadang ya lari dari mazhab taklid kepada ustaz. Tidak ada masalah. Antum tak taklid ke mazhab boleh, boleh. Taklid ustaz boleh, boleh. Alhamdulillah. Tidak ada ulama yang melarang. Tidak ada ulama yang melarang. Kenapa antum melarang? Tak, saya tak mau taklid mazhab tertentu. Saya taklid ke ustaz tertentu saja. Boleh pun tak? Boleh. Sepakat ulama mengatakan boleh. Alhamdulillah. Tapi kalau antum sudah sampai pada orang berilmu, tak boleh lagi. Mesti mengikuti ilmu. Wallahu musta'an. Kalau gini insya-Allah mudah umat ini bersatu nanti. Kalau tidak bertinggi aja Syafi'i selama Syafi'i terus ya. Sudah tak bisa, sebenarnya tak bisa. Tak ada yang bisa, alhamdulillah. Oleh itu jangan sama dengan tak boleh menyalah-nyalahkan. Mana ada tuan-tuan bilang tak boleh menyalahkan, sudah nyalahkan, saya menyalahkan itu. Jangan menentang fitrah. Tidak ada satupun kita di dunia ini kecuali menyalahkan. Sah? Iya tak? Pasti ada yang menyalahkan. Buktinya kok marah-marah? Karena salah itu karena benar marahnya itu. Karena menganggap salah, berarti antum sudah menyalahkan juga. Yang benar adalah jangan salahkan yang benar dan jangan benarkan yang salah. Yang namanya membenarkan itu ada, menyalahkan itu pasti ada. Semua orang. Cuman yang terpuji adalah menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar. Yang tercela adalah menegakkan benang basah, yaitu yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Itu yang salah. Nah, dan untuk itu maka lahirlah dakwah Syekh ini, karena beliau melihat fenomena yang sangat banyak dan mengkhawatirkan khususnya masalah tauhid. Maka beliau intens mengkaji masalah tauhid. Kadang karena wang gila ada rumah kan jen bahas masalah tauhid lah, coba bantau umat dia. Terus kalau sampai Khadijah dulu ke Nabi ni tulis ya tak jadi dakwah dah. Bangnya saja abang berdakwah gaya bantau Quraisy dia kan. Aratur lah banyak abi dah bangnya. Jadi dakwah tak. Jadi Khadijah tak mendukung sepenuhnya. Karena Nabi adalah dapat ilmu dari Rabbnya. Jadi kalau ada kadang-kadang mengatakan wacau umat gara-gara dakwah, enggak, justru dakwah itulah yang menyatukan umat. Cuman prosesnya memang seperti itu. Dakwah itu selalu ada yang penentangan di tengah-tengahnya. Makanya jangan terpancing. Jika terpancing jadi ikan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat barangkali sampai di sinilah kajian kita dulu, sekedar mengenali sedikit tentang Syekh. Masih banyak sebenarnya, karena Syekh juga tertuduh dakwanya haus darah. Ya, siapa yang pelajari tauhid melalui kitab Syekh nanti haus darah. Ini sebenarnya fitnah yang dihembuskan para pembenci. Beliau sendiri coba lihat sendiri, tuan-tuan. Kan sekarang mengatakan Arab Saudi negara Wahabi kan itu ya. Berarti dakwanya tauhid bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada yang sudah pernah naik haji sini? Pernah naik haji? Sampai situ ketakutan? Hah? Dapat tekanan di situ enggak? Hah? Lecinan pele enggak? Berarti aman enggak? Alhamdulillah aman. Atau yang pergi umrah ingin kembali lagi, saking aman dan menyenangkannya di tempat itu. Kalau sempat seperti yang dikatakan haus darah, pasti tanya wang apa mazhabnya? Wang Wahabi itu ndaknya? Ndak. Alhamdulillah ketika cek paspor tanya Wahabi itu ndak. Yang Wahabi jalan kiri masuk Nokonya kan. Yang Wahabi jalan kanan masuk Sorogoh. Kan ada.
Makanya ini fitnah. Tapi itu walaupun demikian banyak juga yang percaya itu ya. Banyak juga yang percaya. La haula wala quwata illa billah. Wajar-wajar saja itu sebagai ujian kesabaran para dai, para penyebar dakwah as-sunnah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan pahala yang lebih besar, karena sabar itu pahalanya luar biasa.